Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Farhan Mairoma. Saya Risa Dewi Sukmaningsih. Saya Safi Amsuja. Kami akan mempresentasikan sikap dan kepuasan kerja. Sikap atau attitude. Sikap adalah pernyataan-pernyataan evaluatif terhadap objek, orang, atau peristiwa. 1. Apa saja komponen utama dari sikap? 2. Seberapa konsistenkah sikap itu? 3. Apakah perilaku selalu mengikuti sikap? 4. Apakah sikap kerja yang utama? 5. Bagaimana sikap karyawan dapat diukur? 6. Apa arti penting dari sikap terhadap keragaman di tempat kerja? Apa saja komponen utama dari sikap? 1. Komponen kognitif, segmen opini atau keyakinan dari sikap. 2. Komponen afektif, segmen emosional atau perasaan dari sikap. 3. Komponen perilaku, niat untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Komponen-komponen sikap, kognitif, evaluasi pengawas saya membeli promosi kepada seseorang rekan kerja yang tidak begitu pantas mendapatkannya bila dibandingkan dengan diri saya, pengawas saya tidak adil. Afektif, perasaan saya tidak menyukai pengawas saya. Perilaku, tindakan saya akan mencari pekerjaan lain. Saya telah mengadukan pengawas saya ke semua orang yang mau mendengarkan saya. Berikut adalah sikap negatif terhadap pengawas. Seberapa konsistenkah sikap itu? Leon Festinger mengemukakan teori ketidaksesuaian kognitif atau kognitif dissonance. Teori ini berusaha menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Ketidaksesuaian berarti ketidakkonsistenan. Ketidaksesuaian kognitif merujuk pada ketidaksesuaian yang dirasakan oleh seorang individu antara dua sikap atau lebih, atau antara perilaku dan sikap. Festinger berpendapat bahwa untuk ketidakkonsistenan apapun tidaklah menyenangkan dan bahwa individu akan berusaha mengurangi ketidaksesuaian dan tentunya ketidaknyamanan tersebut. Oleh karena itu, individu akan mencari keadaan yang stabil di mana hanya ada sedikit ketidaksesuaian. Apakah perilaku selalu mengikuti sikap? Variabel pengait hubungan sikap perilaku yang paling kuat adalah pentingnya sikap. Kekhususannya, aksesibilitasnya, apakah ada tekanan-tekanan sosial dan apakah mempunyai pengalaman langsung dengan sikap tersebut. Teori persepsi diri. Sikap yang digunakan setelah melakukan sesuatu untuk memahami tindakan yang telah terjadi. Apakah sikap kerja yang utama? Kepuasan kerja. Perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristiknya. Seorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan-perasaan positif tentang pekerjaan tersebut, sementara seseorang yang tidak puas memiliki perasaan-perasaan yang negatif tentang pekerjaan tersebut. Keterlibatan pekerjaan. Tingkat sampai mana seorang memihak sebuah pekerjaan berpartisipasi secara aktif di dalamnya dan menganggap kinerja penting sebagai bentuk penghargaan diri. Pemberian wewenang psikologis, keyakinan karyawan terhadap sejauh apa mereka mempunyai lingkungan kerja mereka, makna pekerjaan mereka, dan otonomi dalam pekerjaan mereka. Komitmen organisasional, tingkat sampai mana seseorang karyawan memihak sebuah organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasional, komitmen afektif, perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya. Komitmen berkelanjutan, nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dengan sebuah organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Komitmen normatif, komitmen untuk bertahan dengan organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis. Sebagai contoh, seorang karyawan yang melopori sebuah inisiatif baru mungkin bertahan dengan seseorang memberi kerja karena ia merasa meninggalkan seseorang dalam keadaan yang sulit bila ia pergi. Hubungan organisasional yang dirasakan tingkat sampai mana karyawan yakin organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli dengan kesejahteraan mereka. Keterlibatan karyawan, keterlibatan, kepuasan, dan antusiasme individual dengan kerja mereka yang mereka lakukan. Bagaimana sikap karyawan dapat diukur? Survei sikap. Upaya mendapatkan respon dari karyawan melalui kuesioner mengenai perasaan mereka terhadap pekerjaan, tim kerja, penyelia, dan organisasi. Kepuasan kerja. Mengukur kepuasan kerja. Kita telah mendefinisikan kepuasan kerja sebagai suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang
yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Definisi ini benar-benar merupakan sebuah definisi yang sangat luas. Seberapa puas individu dengan pekerjaan mereka? Apakah yang menyebabkan kepuasan kerja? Rata-rata individu merasa puas dengan keseluruhan pekerjaan mereka, dengan kerja itu sendiri, serta dengan pengawas dan rekan kerja mereka. Namun, mereka cenderung tidak begitu puas dengan bayaran dan peluang promosi yang diberikan perusahaan. Alasan mengapa individu tidak menyukai bayaran dan kemungkinan promosi bila dibandingkan aspek-aspek lain dari pekerjaan mereka tidak begitu jelas. Kepuasan kerja tidak hanya berkaitan dengan kondisi pekerjaan. Sebagai contoh, beberapa individu dipengaruhi untuk menyukai hampir segala hal, dan individu lain merasa tidak senang bahkan dalam pekerjaan yang tampaknya sangat hebat. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang mempunyai kepribadian negatif, sebagai contoh mereka yang cenderung galak, kritis, dan negatif, biasanya kurang puas dengan pekerjaan mereka. Pengaruh dari karyawan yang tidak puas dan puas di tempat kerja. Ada konsekuensi karyawan menyukai pekerjaan mereka, dan ada konsekuensi ketika karyawan tidak menyukai pekerjaan mereka. Sebuah kerangka teoritis, kerangka keluar, pengaruh, kesetiaan, pengabaian, sangat bermanfaat untuk memahami konsekuensi dari ketidakpuasan. Lanjutan, keluar atau exit. Ketidakpuasan yang diungkapkan melalui perilaku yang ditunjukkan untuk meninggalkan organisasi. Aspirasi atau voice. Ketidakpuasan yang diungkapkan melalui usaha-usaha yang aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Kesetiaan atau loyalty. Ketidakpuasan yang diungkapkan dengan cara aktif menunggu membaiknya kondisi. Pengabaian atau neglect. Ketidakpuasan yang diungkapkan dengan membiarkan kondisi menjadi lebih. Kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Bukti menunjukkan bahwa karyawan yang puas bisa meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Mengapa? Dalam organisasi jasa, pemeliharaan dan peninggalan pelanggan sangat bergantung pada bagaimana karyawan dari depan berhubungan dengan pelanggan. Karyawan yang cenderung lebih ramah, ceria, dan responsif yang dihargai oleh para pelanggan. Karena karyawan yang puas tidak mudah berpindah kerja, pelanggan kemungkinan besar menemukan wajah-wajah yang familiar dan menerima layanan yang berpengalaman. Kualitas ini membangun kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Selain itu, hubungan tersebut tampaknya bisa diterapkan sebaliknya. Pelanggan yang tidak puas bisa meninggalkan ketidakpuasan kerja seorang karyawan. Karyawan yang mempunyai hubungan tetap dengan pelanggan melaporkan bahwa pelanggan yang kasar, tidak mempertimbangkan orang lain, atau menuntut dengan tidak masuk akal mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Bisnis yang berorientasi jasa seperti FedEx, Southwest Airlines, Four Seasons Hotel, Amex, dan Office Depot terobsesi untuk menyenangkan pelanggan mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka juga berfokus pada membangun kepuasan karyawan, mengakui bahwa kepuasan karyawan bisa memberikan kontribusi terhadap tujuan mereka untuk memiliki pelanggan yang setia. Respon-respon terhadap ketidakpuasan kerja. Karyawan yang aktif dan konstruktif akan menimbulkan aspirasi dan kesetiaan, sedangkan karyawan yang pasif dan destruktif akan menimbulkan pengabaian dan keluar dari pekerjaan. Kepuasan kerja dan ketidakhadiran. Kepuasan kerja dan ketidakhadiran berhubungan negatif, tetapi kolerasi tersebut berkisar antara sedang sampai lemah. Sementara masuk akal bahwa karyawan yang tidak puas cenderung melalaikan pekerjaan. Faktor-faktor lain memiliki pengaruh pada hubungan tersebut dan mengurangi koefisien kolerasi. Kepuasan kerja dan perputaran karyawan. Kepuasan juga berhubungan secara negatif dengan perputaran karyawan, tetapi kolerasi tersebut lebih kuat daripada apa yang kita ketahui untuk ketidakhadiran. Namun sekali lagi faktor-faktor lain seperti kondisi pasar tenaga kerja, harapan tentang peluang pekerjaan alternatif, dan lemahnya masa jabatan dengan organisasi merupakan batasan penting tentang keputusan yang aktual untuk meninggalkan pekerjaan seseorang pada saat ini. Kepuasan kerja dan perilaku menyimpang di tempat kerja. Ketidakpuasan kerja memprediksi banyak perilaku buruk, termasuk upaya untuk membentuk serikat kerja, penyalahgunaan hakikat, pencurian di tempat kerja, pergaulan yang tidak pantas, dan kelambanan. Para peneliti berpendapat bahwa perilaku ini adalah indikator sebuah sindrom yang lebih luas yang kita sebut perilaku menyimpang di tempat kerja atau penarikan dari karyawan. Ini adalah contoh tabel statistik beserta jumlah kerugiannya dari
pada tahun 2004. Yang terakhir, wisdom for organization behavior atau yang biasa kita sebut kebijaksanaan untuk perilaku organisasi, yaitu ATA, yang berarti SWOT atau kepanjangan dari strength, weakness, opportunity, dan risk. Impian atau ingin, market goal atau tujuan yang lebih cerdas, siasat dan strategi atau strategi besar, capacity building atau peningkatan kapasitas, otak atau otot, work smart, work hard atau kerja cerdas, kerja keras, meter, measurement atau pengukuran, monitor implementation atau memantau implementasi. Kemudian yang terakhir manajemen atau pengelola sumber daya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.